Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yaitu beban dibayar di muka dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Puji Lestari NIM 216, yang kedua ada Hesti Rohmadini dengan NIM 234, yang ketiga ada Eva Alfiatin dengan NIM 251, dan yang terakhir ada Mariska Dwi Puspitasari dengan NIM 257. Materi yang pertama yaitu definisi beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka atau prepaid expense adalah biaya operasi khas yang telah dibayarkan sebelum jatuh tempo. Dengan kata lain, perusahaan telah melakukan pembayaran tunai tetapi belum mengakuinya sebagai beban dalam laporan laba rugi. Pengakuan semacam itu dimungkinkan dalam akuntansi accrual di mana perusahaan mengakui biaya ketika itu terjadi, terlepas dari apakah perusahaan telah membayar atau tidak. Berdasarkan prinsip pencocokan, perusahaan tidak mencatat beban dibayar di muka sebagai pengeluaran dalam laporan laba rugi pada saat pembayaran, karena berkaitan dengan pengeluaran di masa depan. Sebagai gantinya, perusahaan mencatatnya sebagai aset dalam neraca. Seiring waktu, perusahaan mengurangi nilainya dan mengakui pengurangan itu sebagai beban pada laporan laba rugi. Perusahaan melaporkannya sebagai aset lancar ketika itu berkaitan dengan biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan dalam 12 bulan ke depan, dan itu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar ketika melebihi 12 bulan. Asuransi dibayar di muka. Biaya yang dikeluarkan sekecil apapun atas urusan bisnis ataupun individu sangat penting dicatat ke dalam laporan, karena pengeluaran inilah berguna untuk mengetahui dan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Sehingga apabila terjadinya pengeluaran kas atas asuransi dibayar di muka, maka dapat dilakukan pencatatan dengan mendebit rekening yang sesuai dengan saldo normal pada sistem akuntansi keuangan. Istilah asuransi dibayar di muka adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ataupun perseorangan dengan jumlah uang, walaupun biaya tersebut belum pada jatuh tempo untuk pembayaran. Untuk itulah pembisnis melakukan perhitungan dan pencatatan ke dalam laporan keuangan karena perlu memastikan ketersediaan uang sebagai pengeluaran di masa mendatang. Dengan demikian, pencatatan ini juga perlu diperbarui pada laporan neraca keuangan ketika premi asuransi sudah digunakan. Berbagai jenis yang dibayar di muka merupakan suatu bentuk pembayaran, di mana manfaatnya sebagian maupun seluruhnya sudah digunakan. Biasanya pembayaran ini dicatat sampai periode tertentu, sampai dapat menikmati keuntungan. Selain itu, pengeluaran yang belum terpakai ataupun belum jatuh tempo di masa mendatang akan dimasukkan ke dalam kategori aset perusahaan. Sebagai contoh soal tersebut, maka pada pendekatan neraca, asuransi dibayar di muka. Berbagai jenis yang dibayar di muka merupakan suatu bentuk pembayaran, di mana manfaatnya sebagian maupun seluruhnya sudah digunakan. Biasanya pembayaran ini dicatat sampai periode tertentu, sampai dapat menikmati keuntungan. Selain itu, pengeluaran yang belum terpakai ataupun belum jatuh tempo di masa mendatang akan dimasukkan ke dalam kategori aset perusahaan. Sebagai contoh soal tersebut, maka pada pendekatan neraca, asuransi dibayar di muka. Berikut jawaban dari contoh soal sebelumnya. Pada pendekatan neraca dalam jurnal umumnya, asuransi dibayar di muka terdapat pada kolom debit, kas terdapat pada kolom kredit. Dalam jurnal penyesuaiannya, beban asuransi terdapat pada kolom debit, asuransi dibayar di muka terdapat pada kolom kredit. Pada pendekatan laba rugi dalam jurnal umum,
Beban asuransi terdapat pada kolom debit, kas terdapat pada kolom kredit. Dalam jurnal penyesuaiannya, asuransi dibayar di muka terdapat pada kolom debit, beban asuransi terdapat pada kolom kredit. Dari contoh kasus dan mencatat biaya asuransi dibayar di muka, terdapat dua cara mencatat manual dengan pendekatan neraca serta dengan pendekatan laba rugi. Yang pertama, catat manual dengan pendekatan neraca. Dalam jurnal umum pada saat pembayaran, nama akunnya asuransi dibayar di muka terdapat pada kolom debit sejumlah 4.500.000. Kas terdapat pada kolom kredit sebesar 4.500.000. Dalam ayat jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka akhir periode, nama akun biaya asuransi terdapat pada kolom debit sejumlah 3.750.000 dan asuransi dibayar di muka terdapat pada kolom kredit sejumlah 3.750.000. Catat manual dengan pendekatan laba rugi. Jurnal umum pada saat pembayaran, nama akun biaya asuransi terdapat pada kolom debit sejumlah 4.500.000 dan kas terdapat pada kolom kredit sejumlah 4.500.000. Ayat jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka akhir periode. Nama akun asuransi dibayar di muka terdapat pada kolom debit sejumlah 1.125.000 dan biaya asuransi pada kredit sejumlah 1.125.000. Sewa dibayar di muka. Sewa atas tanah dan atau bangunan, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, gudang, dan industri dikenakan PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Persewaan tanah dan atau bangunan akan dipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau pembebanan biaya, dan pihak penyewa tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sewa atas tanah dan atau bangunan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, gudang, dan industri dikenakan PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Persewaan tanah dan atau bangunan akan dipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau pembebanan biaya, dan pihak penyewa tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh pasal 4 ayat 2 tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sebelum tahun 2009,
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan PPh 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tersebut dibagi atas 1. Sewa atas kendaraan angkutan darat. 2. Sewa atas aset tetap lainnya. Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka merupakan pembayaran pajak yang dilakukan pemotongan dan atau pemungutan oleh pihak lain serta pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh WP yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang PPh badan atau pajak keluaran WP. Pembayaran pajak di muka diakui sebagai aset bagi WP. Pajak dibayar di muka berupa PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25 dan pajak masukan. Pajak penghasilan 22, Badan Pemungutan Pajak Penghasilan 22. Sesuai PMK /154/PMK.03/2010 JO PER/15/PJ/2011 tentang pemungutan PPh 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Tarif Pajak Penghasilan 22 berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat 3 Nomor PMK /154/PMK.03/2010 besarnya pungutan dibedakan antara WP yang ber-NPWP dengan WP yang tidak ber-NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. Tarif ini berlaku hanya untuk pemungutan PPh 22 yang bersifat tidak final. Bukan objek pemungutan pajak penghasilan 22. Dikecualikan dari pemungutan PPh 22 sesuai dengan PMK /154/PMK.03/2010 JO PER/15/PJ/2011 adalah 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh dengan syarat ada surat keterangan bebas atau SKB PPh 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. 2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan atau PPN. 3. Impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. 4. Impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC. 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, bendahara, pemerintah, dan KPA. 6. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Perum Bulog. 7. Beras batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. 8. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pajak penghasilan 23. PPh 23 adalah pajak penghasilan yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh WP dalam negeri dan bentuk
usaha tetap atau BUT yang berasal dari penghasilan dari harta atau modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Pemotongan PPh 23 adalah 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggaraan kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri, dan 5. Orang pribadi sebagai WP dalam negeri yang ditunjuk Dirjen Pajak yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, atau PPAT kecuali camat, penilaian, aktuaris, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menyelenggarakan pembukuan atau pembayaran berupa sewa. Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 23 Ayat 1A, besarnya pungutan dibedakan atas WP yang ber-NPWP dengan WP yang tidak ber-NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. Sebagai contoh adalah 1. Dividen, 2. Bunga, 3. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak, 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, 5. Sewa, 6. Imbalan jasa. Berikut adalah yang bukan termasuk objek pajak penghasilan 23. Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 23 Ayat 4, pemotongan PPh 23 tidak dilakukan atas A. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, B. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan SGU dengan hak opsi atau kapitalis, C. Dividen sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3F, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2C. D. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. E. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. F. Bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan dana pemberian pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan yang berbasis syariah. Selanjutnya, pajak penghasilan Pasal 24. PPh Pasal 24 merupakan pajak yang telah dipotong oleh negara lain tempat WP memperoleh penghasilan yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Karena menganut asas worldwide income, maka UU PPh menentukan bahwa WP dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterimanya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Atas penghasilan tersebut, maka WP harus melaporkan dengan cara 1. Melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dari penghitungan KPLN dari WP dalam tahun yang bersangkutan. 2. Untuk dividen penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. 3. Mengajukan permohonan KPLN sesuai dengan KMK 164/KMK 04/2002. Kemudian, saat penggabungan penghasilan. Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut. Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Untuk penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 2,
dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan PMK 256 PMK 03 2008. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP yang bersangkutan untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU PPh nomor 36 tahun 2008. PPh pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk penyampaian SPT, masa PPh 25 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 25 ayat 6 dan Kep 537/PJ/2000 diatur mengenai penetapan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu A. WP berhak atas kompensasi kerugian. B. WP memperoleh penghasilan tidak teratur. C. SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. D. WP membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. E. WP mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan berakibat dari dampak krisis keuangan global yang dapat mengakibatkan perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP. Selanjutnya, wajib pajak tertentu. Pada prinsipnya, penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25 bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada SPT tahunan PPh tahun yang lalu. Namun, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut, dengan tujuan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25, karena didasarkan kepada data terkini dari kegiatan usaha perusahaan sesuai UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 25 ayat 7. Kemudian, pajak masukan atau PPN masukan. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean, melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, ekspor BK tidak berwujud, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. Pajak yang dipungut ini dinamakan pajak keluaran atau output tax. Hal ini sesuai dengan basis akrual yang digunakan UU PPN nomor 42 tahun 2009. Pada saat PKP tersebut membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan pajak masukan atau input tax. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.